Lo harus sadar kalau dampak ketergantungan lo dengan gadget lo itu sebenarnya sangat menghancurkan diri lo di masa depan, bro. Ini penting buat lo pikirin baik-baik. Gue akan jelasin mengapa hal itu akan terjadi. Kenyataannya, ketika lo kecanduan berinteraksi dengan gadget, mungkin diantaranya dengan main Mobile Legend, Free Fire, atau game lainnya, atau mungkin lo kecanduan scroll sosmed, hal ini membuat lo rela begadang hingga tengah malam, lo rela menunda waktu tidur lo demi kepuasan sementara yang lo dapatkan dari gadget lo itu. Ini menyebabkan lo mengalami sleep disruption atau gangguan tidur karena terpapar radiasi gadget. Gua kasih tahu ya, kebiasaan lo ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan lo, yang mana tidur itu merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia. Lo dengan sengaja maupun tanpa sengaja menunda jam biologis lo demi kepuasan instan yang lo dapatkan dari gadget, sekedar mengingatkan lo sampai nggak merasakan betapa banyak waktu yang udah lo lewatin dan terbuang sia-sia, serta membiarkannya larut karena ketergantungan lo untuk tidak lepas dari gadget. Kalau lo mau mikir, sebenarnya tubuh jasmani lo itu sangat kasihan karena belum mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang sangat cepat ini, dan lo paksain untuk melawan kondisi itu. Penting untuk lo ketahui, salah satu efek buruk dari ketergantungan lo dengan HP, yaitu lo mungkin akan mengalami nomophobia atau no mobile phone phobia, ketakutan atau kecemasan berlebihan saat tidak memiliki atau tidak dapat menggunakan ponsel. Lo akan merasa sulit buat lepas dari HP. Dalam kondisi ini mungkin lo akan merasa stres dan berusaha mencari cara untuk kembali ke kondisi di mana lo nyaman berinteraksi dengan gadget. Nomophobia atau no mobile phone phobia adalah sindrom ketakutan jika lu tidak mempunyai akses ke telepon genggam. Istilah ini pertama kali muncul dalam suatu penelitian tahun 2010 di Britania Raya oleh Hugo yang meneliti tentang kegelisahan yang dialami di antara 2163 pengguna telepon genggam. Studi tersebut menemukan bahwa 58% pria dan 47% wanita pengguna telepon genggam yang disurvei cenderung merasa tidak nyaman ketika mereka dalam tanda kutip kehilangan telepon genggam, kehabisan baterai atau pulsa, atau berada di luar jaringan, dan 9% selebihnya merasa stres ketika telepon genggam mereka mati. Separuh di antara mereka mengatakan bahwa mereka gelisah karena tidak dapat berhubungan dengan teman atau keluarga mereka jika mereka tidak menggunakan telepon genggam mereka. Efek nomophobia bisa ditandai dengan ketakutan berlebihan yang dirasakan seseorang ketika jauh dari ponselnya. Kondisi ini bisa mengganggu aktivitas dan menghambat produktivitas lo. Gejala yang mungkin relate juga dengan yang lo rasakan, yaitu merasa khawatir dan cemas berlebihan jika tidak sedang bersama ponsel, merasa gelisah, takut, depresi, dan kecemasan meningkat. Kebiasaan menggunakan ponsel secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental lo. Ciri-ciri nomophobia bisa diketahui dari rasa keinginan untuk selalu memeriksa ponsel, ketakutan kesepian atau kehilangan orang lain, memiliki sifat antisosial, memiliki teman yang aktif di media sosial, memiliki waktu luang yang terlalu banyak, dan bahkan mengalami FOMO, fear of missing out. Yang perlu lo pahamin, rasa sulit lo lepas dari HP itu karena dopamin yang lo dapatkan dari HP itu membuat lo seakan terus mengharapkan kepuasan itu. Hal ini membuat lo nggak lagi bisa fokus. Efeknya membuat lo nggak mampu memerhatikan hal-hal penting yang seharusnya memerlukan perhatian lo. Akibatnya, lo mengalami gangguan penalaran ketika menghadapi situasi sulit. Hal ini juga menyebabkan lo phubing. Phubing adalah perilaku mengabaikan orang lain karena asyik dengan smartphone atau gadget. Phubing merupakan singkatan dari kata phone dan snubbing, yang berarti telepon dan mengabaikan. Kalau lo mengalami phubbing, lo mungkin merasa sering cuek, kurang peka terhadap sekitar, suka menyendiri, fokus pada smartphone saat berbincang dengan lawan bicara, mengabaikan komunikasi interpersonal. Dampaknya, lo akan kehilangan momen kebersamaan, melewatkan informasi penting, dianggap tidak sopan karena tidak memprioritaskan interaksi langsung. Sesuatu yang mungkin bahkan lo nggak sadari sama sekali. Artinya karena lo udah bergantung dengan kondisi ini, hal ini bahkan bisa menjadikan online di gadget sebagai suatu kebutuhan bagi lo. Coba lo bayangin, kalau lo nggak online beberapa hari aja, yang mana pada saat itu koneksi sosial lo di dunia nyata memburuk karena keseringan hidup di dunia online, mungkin lo akan merasa stres dan segera mencari cara buat tetap dapat mengakses gadget. Kebutuhan untuk online setiap saat ini muncul karena psikologi lo udah nyaman dengan keadaan ketika lo online di sosmed karena kemudahan berinteraksi di sosial media dengan orang lain dibanding di dunia nyata. Bagi lo lebih gampang buat dapat validasi. Akibatnya, lo mungkin merasakan malas yang luar biasa untuk mengasah skill yang memerlukan nalar dan strategi dengan otak yang
yang udah terbiasa dipuaskan oleh dopamin instan. Otak lo akan merasa lelah buat menghadapi situasi tersebut karena sudah terbiasa dengan kondisi ini. Kemampuan lo buat bernalar akan kurang kalau lo terbiasa dengan gadget lo yang memuaskan lo secara instan. Karena lo keseringan nonton video yang pendek, otak lo belum mendapat informasi yang kompleks dan lo langsung memindahkan informasi yang lo akan kemampuan otak lo buat mencerna informasi. Jadi dalam hal ini lo mungkin akan mengalami echo chamber. Echo chamber adalah istilah kias dari suatu keadaan ketika sebuah keyakinan yang diyakini atau menjadi keputusan bersama oleh komunitas disebarkan secara berulang-ulang dalam sebuah komunitas tertutup oleh para anggotanya. Efek algoritma sosial yang memuaskan penonton. Orang-orang dapat melihat anggapan atau pernyataan yang sesuai dengan pandangan yang mereka yakini secara pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan bias konfirmasi. Efek echo chamber dapat meningkatkan polarisasi dan ekstremisme sosial dan politik. Maka dari itu, opini yang masuk dalam algoritma sosial dapat dikuatkan dalam suatu dan mengantarkan grup tersebut berada pada posisi lebih ekstrem. Akibat dari algoritma sosmed ini, lo juga akan mengalami kondisi filter bubble. Filter bubble atau bingkai ideologis adalah keadaan isolasi intelektual yang dapat dihasilkan dari pencarian yang dipersonalisasi, sistem rekomendasi, dan kurasi algoritmik. Hasil pencarian didasarkan pada informasi tentang pengguna, seperti lokasi mereka, perilaku klik sebelumnya, dan riwayat pencarian. Akibatnya, pengguna menjadi terpisah dari informasi yang tidak setuju dengan sudut pandang mereka. Secara efektif, mengisolasi mereka dalam gelembung budaya atau ideologis mereka sendiri, yang menghasilkan pandangan dunia yang terbatas dan disesuaikan. Pilihan yang dibuat oleh algoritma ini terkadang hanya transparan. Contoh utama, termasuk hasil pencarian pribadi Google, dan aliran berita yang dipersonalisasi Facebook, Instagram, maupun TikTok. Menurut aktivis internet Eli Pariser, media sosial secara tidak sengaja mengisolasi pengguna ke dalam gelembung filter ideologis mereka sendiri. Hal ini cenderung berbahaya buat diri lo. Istilah filter bubble dicetuskan oleh aktivis internet Eli Pariser sekitar tahun 2010 dalam buku Pariser yang berpengaruh dengan nama yang sama, The Filter Bubble. Diprediksi bahwa personalisasi individual melalui penyaringan algoritma akan mengarah pada isolasi intelektual dan fragmentasi sosial. Efek gelembung mungkin memiliki implikasi negatif bagi wacana sipil. Menurut Pariser, pengguna mendapatkan lebih sedikit paparan terhadap sudut pandang yang bertentangan dan terisolasi secara intelektual dalam gelembung informasi mereka. Dia menceritakan sebuah contoh di mana seorang pengguna mencari BP di Google dan mendapatkan berita investasi tentang BP, sementara pencari lain mendapatkan informasi tentang tumpahan minyak Deepwater Horizon. Mencatat bahwa dua halaman hasil pencarian itu sangat berbeda, meskipun menggunakan kata kunci yang sama. Hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 dikaitkan dengan pengaruh platform media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagai hasilnya telah mempertanyakan dampak fenomena filter bubble terhadap paparan pengguna terhadap berita palsu dan ruang gema, memacu minat baru terhadap istilah tersebut. Dengan banyak yang khawatir bahwa fenomena tersebut dapat membahayakan demokrasi dan kesejahteraan dengan memperburuk dampak misinformasi. Algoritma sosmed membuat lo merasa harus terus berada di depan layar. Kepuasan sementara yang lo dapatkan dari algoritma sosmed membuat lo terusan menonton, tanpa yang ujung-ujungnya merusak fungsi kognitif otak lo. Karena informasi yang lo dapatkan dari sosmed itu sering terpotong-potong, atau lo dapat informasi yang setengah-setengah, membuat lo mengambil kesimpulan yang keliru, yang menyebabkan kesalahan berpikir, membuat apa yang lo pahami itu sebenarnya bisa jadi salah. Hal ini bisa lo atasi dengan membiasakan diri buat mencerna teks panjang dan menarik kesimpulan sendiri dari suatu pernyataan. Lo juga perlu mengasah skill lo yang membutuhkan penalaran yang panjang, agar otak lo mampu memahami kondisi atau situasi yang kompleks. Ada cara untuk lo memperbaiki kondisi ini sebelum semakin memburuk, yaitu digital detox. Digital detox adalah mengurangi penggunaan perangkat digital untuk sementara waktu. Cara melakukan digital detox diantaranya lo batasi waktu penggunaan gadget lo. Tentukan batas waktu penggunaannya, seperti di luar jam kegiatan inti lo atau saat lo sedang istirahat.